misalnya untuk yang nonton jangan di skip ya, harus dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Pokoknya jangan ada yang ketinggalan detik demi detiknya. Oke. Karena ini untuk podcast kali ini nggak ada yang disensor, jadi memang semuanya lurus aja semua, tanpa editing. Jangan skip aja Tanpa editing. Jadi teman-teman memang ya seperti ini podcast kita ya seperti ini. Jadi kali ini benar-benar spesial banget. Materi aku kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang super kece. Halo. Hai. Oke, langsung aja ya. Kita akan bercerita tentang banyak hal bersama MUA kece kita. Langsung aja, Mbak Taki. Oke, Mbak Taki sebagai apa ya? saya asistennya Nubi Baga. Ini perkenalan guys. Perkenalan dulu ya guys. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Takia Fauzia. Halo, Kakak Ya, Takia. jabatan sebagai Kang Rias. Kang Rias, Presiden Rias, bisa ya? Ini menterinya kan? Iya, saya menterinya. Menteri per hari 2. Halo, perkenalkan, nama aku Novita Eka, nggak usah panjang-panjang ya. Jabatan saya sebagai Kang Jilbab dan Kang Rambut. Rambut. Benar. Oke, keren banget ya. Jadi kalian berdua ini adalah Akang-akang. Akang-akang ya, akang-akang. Tapi nggak pakai kendangnya. Kendang ya, biasanya kalau dipakai akang kendang langsung goyang. Oh iya, jadi teman-teman kalau misalkan mau weddingnya spesial, dia bisa make upin tanpa ngantuk sama mereka aja. Karena mereka itu Benar. kalau dapat akang kendang langsung abang goyang dong. Syaratnya jangan jadi klien yang jaim. Bener, ya. Bisa menyesuaikan kondisi dan situasi yang berlaku. Kalau Iya. bisa kita suruh pakai gamis bisa kok ya. Iya, kita pernah make upin pernah. di pondok pesantren, jadi kita pakainya gamis. Kita tetap menyesuaikan dengan Menyesuaikan. Oke, kita langsung aja tanya tentang perjalanan karirnya Mbak Taki sama Mbak Novita. Kapan mulainya dan bagaimana? Satu kertas gunting. Set, siapa yang menang? Nggak boleh nyontek perjalanan karirku ya. Sama guys. Ya, jadi gini teman-teman, perjalanan karirku itu dari 2014. Jadi dulu itu aku sekolah di SMK yang dimana itu ada kecantikan. Nah, sebelum itu aku jarang ya melamar pekerjaan. Enggak jarang, nggak ada yang terima. Kayaknya nggak pernah ngelamar pekerjaan. Iya, aku tuh nggak pernah melamar. Jadi gini, dari dulu 2014 aku itu lulus sekolah SMK kecantikan di SMK 4 Yogyakarta. Habis itu aku sebelum ini lulus itu aku sudah pernah ikut ke freelance gitu. Dia ada kayak wisuda gitu, jadi kayak aku tuh mau pengen punya uang. Yang penting aku mendapatkan uang. Pengen punya uang. Iya, terus habis itu aku dari merintis itu dari kecil nggak mau aku. Terus habis itu lanjut aku kenal dengan teman ini dan aku dipertemukan dengan dia di pesawat. Keren Nah, ya. habis itu Beli pesawat. aku bertemu dia di tahun 2016. Aku lupa deh. 2015 kayaknya 2015. Terus habis itu kita lost kontak selama 1 tahun ya. Entah dia kemana nggak tahu. Pokoknya kita lost kontak. Terus habis itu kita dipertemukan lagi di tahun 2016 menjelang Kan, kelihatan kan mereka yang cinta banget sama yang biasa. dari Pada yang ngejar-ngejar sama yang biasa aja. 2017 itu pokoknya aku sama dia sampai sekarang. Jadi dulu Kak Novita berarti freelance-nya sendiri atau udah diajak sama MUA? Dulu aku sama temenku, di situ aku sama temenku, terus aku kenal temen lagi, diajak lagi, jadi temanku banyak sekali. Kayak gitu. Terus kemudian ketemu sama Mbak Taki, terus akhirnya sering ngejob bareng Mbak Taki. Iya, gitu gitu. ya. Jadi gitu. Akhirnya ngintil Mbak Taki, terus siapa Mbak Taki nih ganti yang sebenarnya ngintil Novita? Aku yang ngintil Novita. Aku kalau misal ada job masuk, Novita nggak bisa, aku nggak ambil jobnya. Weh, mantep guys.
juga sama sih 2014 itu aku mulai make up pertama kali itu karena aku ikut lomba gitulah, hobi ikut lomba, terus kebetulan dikasih kesempatan untuk menang, habis itu kayak yang apa namanya langsung diiklanin kan, Haji Mumpung, ya enggak Haji Mumpung sih, barangkali. Nah terus habis itu kok ada orderan, nah udah tahu duit kan, udah habis dari situ langsung kayak matanya langsung berduit, yang makan duit ya sebenarnya sekali gitu. karena emang aku tuh butuh cuan. Jadi kayak Sama kan berarti itu kan kita Iya, udah apa munafik. duit memang. Semua pasti gitu, orang pasti kerja ya karena duit. Iya, Orang kerja benar. karena memang pengen mengisi kegiatan jarang sih, pasti karena duit Kalau ya. begitu aku cuma asal-asal aku Asal-asal. kan. Nanti kita kalian kan. bener. Jadi emang kayak dari itu aku akhirnya kayak seriusin ke make up karena emang kayak ngerasa aduh mudah banget dapet duit kala itu, cuma setelah akhirnya menyelami dunia permakeupan emang banyak banget sih rintangannya juga. Kayak gitu. Untuk Mbak Taki dan Mbak Novita, untuk suka duka menjadi MUA, perjalanan menjadi MUA dan hijabdu itu seperti apa? Sebenarnya kalau misal dalam kerjaan ini bukan peres tapi emang lebih banyak sukanya. Cuma kalau pas berjalan sama dia banyak dukanya. Memang Sudah ya, sudah dijawab ya. Sudah terjawab. Kalau suka dukanya, kalau sukanya sih yang jelas pengalaman ya. Pengalaman ini adalah guru paling berharga banget. Karena emang ya pertama aku tahu foundation, tahu gimana cara alis itu ya di makeup ini gitu loh. Dan sayangnya ada saat dimana ketika aku tahu tentang permakeupan, aku jadi salah kaprah ke mudah banget julitin orang. jadi kalau ada orang yang misalkan kayak bedanya congkak-congkak kayak really gitu loh. Kita tuh kayak pas auto gitu loh. Gitu kok gitu sih. Jadi kayak gitu loh, padahal ya niatnya nggak julid, cuma kayak langsung auto lihat orang kayak aduh pengen banget bener dia, walaupun kita juga tuh make up juga kepikiran masih. sih, kepikiran sih masih kamu tahu kan yang kita lihat apa gitu loh. Jadi kayak kayak ngomong nah kita kayak langsung kayak delok kode sih tak delok ra gitu loh. Jadi kayak gitu loh sering-seringnya. Cuma yo tapi enggak apa-apa guys, enggak usah malu ketemu kita. karena kita juga nggak pernah tapi pasti ketika kalian ketemu mereka pasti dijulitin, jadi jangan lupa. Jadi mending daripada kalian dijulitin dulu, nanya dulu Mbak, alis Enggak. Selama kita nggak melihat itu, kita tuh masih bisa menahan. Kalau kita melihat ya kita kilaf. tapi kebanyakan kilafnya ya kalian. Terus sukanya yang lain lagi apa ya? Yang jelas kan kita kayak mulai make up. Mendapatkan cuan. Ya itu sudah pasti itu yang utama. Jadi ya kita nggak peres kan ya, maksudnya aku nggak mau jawab yang kayak sukanya karena kita dapat pengalaman, kita jadi kenal banyak orang itu kayak peres. Intinya ya emang kita butuh cuan, Iya, udah kayak betul. gitu. Nah kalau misal yang suka yang lain, yang jelas pengalaman make up ini tuh kayak membawa kita ke berbagai spot yang sebelumnya kayak kita tuh nggak bayangin. Contoh make up di hotel, kita adalah orang yang keluar masuk hotel. Iya. Check in terus ya. Pagi-pagi buta gitu. Kadang sampai malam. Iya, sampai malam. Terus sering tiduran di kamar juga. Pokoknya kebanggaan kita adalah kalau tetangga udah nyinyir gaweane apa ya, kok kenapa Iya, jangan motivasi banget ya, motivasi banget. Yes, aku dinyinyirin orang karena Iya, gue bener. dulu tidak dinyinyirin orang. Bener kan ya? tambah omongan dia. Itu sih paling. Terus kayak kalau misal ada kayak workshop gitu-gitu, nah itu aku kayak pengalaman baru banget dan emang berharga banget sih kayak. Dan itu tuh kayak secara nggak langsung kayak memberi aku kesempatan kayak ngisi beauty class, ngisi workshop kayak gitu kan, sesuatu yang baru tapi menyenangkan, kayak punya teman baru di situ. Nah ini Persnya nih gini. Itu bukan temen baru, masih saingan baru. Cuma aku senangnya kalau di Jogja itu tuh saingannya tuh bener-bener yang saingan sehat banget. Bener. Aku tuh kayak ngerasain perbedaan banget ketika kita berada di suatu daerah dan di Jogja. Aku juga merasakan. Iya kan, kamu sebagai make up kan juga ini kan, maksudnya tuh kayak ngerasain banget orang di sini tuh paling mudah banget untuk mendukung teman Satu seprofesi. sama lain. Jadi kayak misalkan kita sharing-sharing ya insya Allah. Kadang kan masih ada yang kayak pemikirannya tuh jangan sampai aku ngasih tahu ngetek dia lah, kalau gitu jangan sampai ngetek dia, takutnya nanti klien-klienku ke sama semua
kayak gitu. Itu tuh kayak masih ada pemikiran kayak gitu Kak, di beberapa tempat. Cuma kalau di Jogja tuh kayak yang misal tanggal ini sama sih sama kayak gitu loh. Jadi kayak saling memberikan job, saling ya pokoknya siapa yang lagi kosong boleh diisi. bener. Gitu. Dan itu tuh kayak bermanfaat banget buat kita juga gitu loh. Padahal kan kalau dipikir-pikir, kalau untuk yang pemikirannya kuno kan mungkin nanti rezekiku dicaplok dia dong kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan attire juga sama ya. Jadi misalkan pinjam ke sini walaupun bukan kitanya yang pinjam tapi klien yang pinjam kan saya nanya ya ini attire dari siapa, terus kita attire kan kita juga nambah relasi kan. Itu bermanfaat buat kita. Iya benar. Gitu. Makanya aku tuh kalau misal kayak lagi ngejob, bikin story atau bikin posting lah, katakanlah postingan make upku, kalau misal lagi nggak males bikin caption, aku selalu nge-tag vendor-vendor apa aja yang bergabung di event tersebut. Itu tuh kalau dipikir-pikir kan gak cuma muka klien ya, dekor juga nggak ada di situ, terus fotografer juga bukan yang jepret kayak gitu. Cuma emang ya sebagai bentuk apresiasi kita aja sama teman-teman vendor kayak gitu. Karena kayak gitu tuh tetap akan ada manfaatnya gitu loh. Salah satunya adalah memperluas link. Iya Gitu. betul, dan kita juga bisa saling menghargai sama pekerja ya. Karena selain skill, produk, link itu adalah yang cukup dekor banget, banget. link itu yang bikin rezeki kita insya Allah bertambah gitu. Benar. Yang link didapatkan ya karena kita bisa saling menghargai, kita mau saling bekerja sama. Dia sudah menjawab sukanya, aku menjawab dukanya ya. Jadi dukanya itu ketika kita bangun sudah terlalu pagi kayak gitu. Klien belum mandi. Klien belum mandi, kita datang ke hotel masih tunggu ya Mbak. Iya benar. Mending kalau nunggu, kalau nggak respon. Iya benar. Sering-seringnya gitu. Itu menjadi duka kita. Jadi sebenarnya kita itu kayak sudah mengatur waktu, jam untuk kita kayak mengerjakan sesuatu ya. Kita kan harus punya manajemen waktu ya. Nah itu ketika itu dihancurkan oleh orang lain kan kita sakit ya. Karena kita kan karena kita yang kayak menjadi tokoh utamanya, yang menjadi bikin semua itu molor kayak gitu. Karena kita adalah orang-orang yang ada di step pertama dari sebuah rangkaian acara kayak gitu. Jadi kalau misal kedepannya molor, itu tuh yang kena tetap kita. Apalagi kalau misal di situ ada sangkut pautnya dari WO kayak gitu, kita yang kayak langsung kena tembaknya. Jadi Karena gitu. kan proses make up itu juga ada prosesnya. Maksudnya wedding itu kan nggak cuma hanya yang penting harus sih dok kayak gitu kan, nggak gitu ya. Ya semuanya sama, reguler juga sama. Tapi kan untuk make up wedding sendiri kan pasti ada takarannya lagi dan harus lebih detail lagi. Nah itu kan butuh proses dan keahlian melukis di wajah orang itu kan ya tetap harus dipertimbangkan jam dan waktunya ya. Apalagi juga ketambah nanti ada hijab dunya, hairdunya dan lain-lain, itu harus ketepatan waktu harus penting gitu. Ya, jadi itu bukannya kita sok-sok cepet dong kamu ini karena memang itu semua juga demi kebaikan klien ya. Kalau misalkan make upnya rapi, hijab hairdunya rapi kan yang pede, yang senang itu kan juga kliennya lagi. Karena dia dilihat di depan, bukan kalian yang dilihat. Maksudnya kita cuma bekerja di balik layar yang akan terlihat di depan kalian, yang akan dibilang oh dia cantik banget ya, dia mangklingi itu ya kalian, bukan mereka. Mereka hanya berusaha memberikan yang terbaik gitu. Juga yang lain adalah yang lain nggak diurut kok diopeni. Nggak diopeni, memang kebanyakan. Iya memang kebanyakan kayak bukan diopeni sih, cuma kayak itu tuh kayak mungkin menjadi kayak kelupaan karena kan nggak berpengaruh. Ya bukan nggak berpengaruh sih, cuma kayak mereka nggak butuh, jadi kayak disamaratakan, kita juga nggak butuh. Iya kayak itu tuh yang mereka pikirkan hanya tamu ketika dia kayak menjadi seorang raja itu ketika ya kita ngundang dia gitu loh, tapi sedangkan kita kan juga diundang. Tapi kan di situ kita statusnya bekerja ya, bekerja. Nah itu ketika kita dilupakan kita sakit. Makanya karena gini Ces, aku tuh pernah yang sampai ditanya sama klien, itu tuh kayak menurutku tuh pertanyaan yang ini tuh wajar nggak sih pertanyaan kamu kan. Aku sering banget ya posting di WA, itu tuh kayak status WA itu tuh kayak aku cuma bisa di WA karena maksudnya kalau di IG itu bakal banyak yang salah kaprah kan. Padahal niatku juga enggak yang semata-mata ngejudge atau gimana, enggak sih, lebih kayak sharing aja. Karena kayaknya itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak wajar untuk ditanyain gitu loh menurutku. Nah itu tuh aku pernah ditanyain
Mbak, kalau misal aku booking wedding nanti untuk masalah snack dan makan jenengan bawa sendiri apa gimana? Itu tuh kayak menurutku, hah, kayak gitu loh, maksudnya ya emang sih. Dan itu semenjak itu kita kayak belajar dari pengalaman ya maksudnya kita kalau ngejob kadang bawa minum, bawa apa. Sebenarnya kita tuh sungkan karena maksudnya tuh kalau misal kita ketemu sama orang yang peka, kita kesannya kayak nyindir gitu loh, kayak oh iya aku belum ngasih snack, oh iya aku belum ngasih makan, belum ngasih minum. Padahal niatnya kita karena satu kita tuh punya asam lambung. Bener. Jadi kayak ya kita kayak daripada abis itu sakit. karena nggak cuma sekali dua kali kita ngedrop di kerjaan ya kayak gitu loh, jadinya yes, untuk kalau misal apa namanya dari pihak kliennya entah lupa karena saking sibuknya juga, aku juga paham, maksudnya aku juga pernah menikah dan maksudnya tahulah sikon seperti itu tuh tetap rempong banget. Cuma maksudnya daripada nanti aku juga nambah rempongnya, mending kayak gitu sih. Jadi kayak bawa minum, kadang bawa roti, kadang kalau misal pagi-pagi kita juga kalau sempet makan dulu ya, beli gudeg kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau kalian berangkat dari rumah jam 1, jam 2 itu kan kadang juga belum makan, bukan kita nggak mau makan dulu jam segitu, tapi biasanya kalau jam segitu tuh ya masih aneh juga. Masih aneh makan gitu kan ya. Mungkin ini buat pembelajaran kedepannya sih untuk beberapa klien ya, yang kalau misalkan memang kalian sendiri yang rempong, paling nggak malam hari kalian tuh udah saling ngobrol sama siapa yang kira-kira nggak sibuk lah, misalkan adiknya, kalau nggak ada adiknya ya pokoknya siapa yang ada di sekitar situ, besok minta tolong ya jam 5 atau jam 6 siapin snack deh, nggak usah makan dulu deh. Biasanya kan kalau paling nggak minum hangat atau minum air putih, yang penting buat ngelegain perut MUA dulu atau HRD atau timnya gitu. Itu kira-kira ditanya dulu, Mbak besok bawa tim berapa, terus berapa orang yang akan datang. Itu menurutku penting sih, penting walaupun memang kita nggak minta, tapi setidaknya kita bisa sama-sama saling lah menghargai gitu ya. Tapi banyak juga sih maksudnya klien yang udah kayak gitu juga, banyak banget. Jadi kayak misal ini jauh-jauh hari gitu, Mbak bisa timnya berapa biar aku bisa nyiapin konsumsinya kayak gitu tuh banyak banget. Cuma juga ada yang masih ada yang kayak bener-bener aku ampun kadang enggak ya, wah sebut merek air mineral pun enggak ini belum ada. Untuk beberapa pengalaman dan mengedukasi klien-klien yang lain yang mungkin belum menerapkan hal seperti ini. Ini sepele sih sebenarnya, tapi dan kayak aku tuh kayak bingung loh kalau mau ngomong masalah ini tuh kayak antara aduh sarura ya gitu loh. Cuma maksudnya tuh itu tuh kayak wajarnya orang kedatangan tamu lah kayak gitu loh gitu. Walaupun kita dibayar tapi kita juga manusia, intinya seperti itu. Dan itu pun juga berpengaruh juga ya sama hal-hal kinerja kita. Tapi nanti kalau emang si MUA-nya itu sakit, iya benar, itu ngaruh ke mood kita. Pokoknya kalau Mbak Takia itu udah merengut-merengut, berarti kalau memang dia udah mulai asam lambungnya naik ya, belum ada ini air, belum ada air. Bener. Karena aku sama Novita tuh sama sih, maksudnya kita tuh gejalanya kalau sakit sama. Bahkan kamu punya asam lambung nggak sih, Jess? Enggak ya. Jadi kalau misal aku sama Novita itu kalau misal udah mulai asam lambung itu tuh keringat dingin. Terus apa nih? Pegang. Iya pegang. Mual-mual tuh loh. Jadi kalau pagi-pagi mual kok dikiranya ya ding ding. Kayak gitu dan kalau misal kita kayak salah pakai kostum, itu tuh kita bakal megang celana itu bisa sampai selesai sampai perjalanan. Maksudnya tuh rasanya tuh kayak perut tuh gede tapi isinya angin, jadi kita tuh kayak molorin celana gitu. Apa sih? Iya, buka celana gitu. Kayak gitu karena emang ya seenggak nyaman itu gitu loh. Jadi kayak misal itu masih mending kalau cuma sebatas keringat dingin sama kayak asam nyeri ulu hati ya. Cuma kalau misal kayak yang udah sampai tet-tetan, pusing gitu, itu wis aku udah nggak bisa ini. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang bagaimana kira-kiranya kalau pagi klien harus menyediakan apa. Nah, misalkan klien memang ada yang tidak menyediakan atau misalkan ya sebenarnya mau disediakan, tapi kan kita nggak tahu nanti disediakan atau tidak. Memang sebaiknya lebih baik untuk MUA-nya sendiri ya bawa dari rumah gitu ya, karena kan yang tahu kondisi badan kita masing-masing ya kita masing-masing. Jadi kita yang tahu porsinya kita, misalkan bawa cemilan atau apa, misalkan di tengah-tengah make up udah mulai kerucuk-kerucuk. Kalau aku tuh biasanya kerucuk-kerucuk, jadi biasanya klien tuh dengar kerucuk. Nah iya, benar. Dan itu bilang, Mbak, nah ini bukan lapar ya gitu, sering banget. Maaf ya kerucuk-kerucuk gitu.
kayak ibaratnya kita minta pelunasan gitu loh, sensitif banget masalah kayak gitu. Tapi kalau aku bilang gitu sama klien, kadang klien ya, Oh iya mbak, maaf ya mbak. Iya ada yang kayak gitu. Iya mbak nggak apa-apa, tapi ada juga yang bilang, oh iya mbak maaf belum, mbak ini loh belum dikasih minum gitu tuh sering juga. Jadi kayak, aduh aku tuh pak kayak ketakutanku itu adalah ketika perutku berbunyi di depan klien gitu. Tapi kalau misal aku emang karena pure asam lambung sih, jadi kayak sebenarnya tuh aku belum lapar dan jam segitu tuh, cuma butuh yang kayak paling nggak teh hangat kayak gitu loh ya. ya buat ganjel aja sih, bukan nasi. Biasanya kita kalau pagi, kalau aku sendiri kalau pagi itu memang nggak Nggak makan. nasi, tapi kayak Ya, cemilan kalau kalau dia aku sih sama makan, ya. Kalau dia apa-apa makan. Jadi kalau misalnya dia kita ngejobnya jauh, dia selalu bilang mampir McD ya, mampir kalau nggak beli gudeg ya, atau apa pokoknya apapun yang kita lewatin, kayak misal makan paling nggak makan nasi kalau ada nasi, kalau misal nggak ada nasi ya kayak kita beli roti. Tapi selalu bawa-bawa. Ini kayak mau piknik, apalagi kalau yang jaraknya jauh, kalau cuma deket-deket sih kita masih aman. Itu salah satu alasan kenapa make upku di fit itu tuh masih ada yang menurut kadang kayak gini, kadang kayak gini. Itu rata-rata karena aku kayak menuruti kemauan klien. Nah kemauan klien itu sering banget yang datang dari kayak misal kayak make up artist siapa disadorin ke kita, mbak aku kayak gini ya kayak gitu. Terus apa dia pernah ya yang minta kayak Nagita Slavina, dia bilang sambil jilbabin tuh dia bilang gambarnya udah mirip Nagita belum kayak gitu loh, karena emang segitunya loh. Jadi dia tuh sampai megang mbak ini tuh masih ini loh, masih kayak gitu loh. Nah jadi tuh meminta itu boleh, request boleh, tapi yang wajar gitu loh.